pelajaran Ibu hari ini? Ya. Ya. Sebelum belajar coba Fadlan kursinya dibenerin dulu. Sampahnya juga tuh dibuang dulu tuh sampahnya. Nah, ini kelas 10A ya? Ya. Ya, siapa KM-nya? Fajar. Ya, Fajar coba dipimpin dulu doa sebelum kita belajar ya. Fajar. Sebelum memulai pelajaran, baiknya berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya KM-nya. Ibu akan absen dulu ya, ini 10A. Ada yang nggak hadir tidak? Helga bu, gak hadir. Kenapa Helga? Sakit. Sakit. Kita doakan ya, semoga Helga cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ibu absen dulu ya. Fadlan, Hadir. Fajar, Hadir. Neneng, Hadir. Ina, Hadir. Budi, Hadir. Fatwa, Hadir. Sakif, Hadir. Indra, Hadir. Misbah. Hadir. Ya, berarti ini yang sakit cuma Helga aja ya. Ya. Ada yang udah nengok ke rumah Helga belum? Demam aja. Oh udah, berarti udah ada yang nengok ya ke rumahnya? Udah. Oh udah, oke. Nah, hari ini kan kita itu, tahu gak kita hari ini akan membahas tentang apa? Apa? Nggak tahu ya, soalnya belum dibaca silabusnya. Hari ini tuh kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tapi anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa kita tuh harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul lagi di kelas ini, menimba ilmu, sharing ilmu, karena nggak banyak murid-murid ataupun orang lain yang meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak kan di luar yang nggak bisa nerusin sekolah, ada juga yang terhambat karena misal biaya ekonomi, karena menikah, karena kerja, dan itu banyak. Makanya di sini kita harus selalu bersyukur karena masih bisa menimba ilmu sampai kelas 10 ini. Nah, anak-anak, kalau sekarang kita membahas Khulafaur Rasyidin, kemarin masih ingat gak kita ngebahas tentang apa? Enggak. Sarwa. Ini masih ingat gak kita ngebahas tentang apa? Enggak. Ada yang ingat? Kalau ada, coba acungkan tangan. Ibu nanti kasih hadiah kalau buat yang ingat ya, nanti ke kantor Ibu aja. Ada yang ingat gak? Enggak. Enggak ada, enggak apa-apa. Karena manusia itu kan memang pelupa, makanya tugas Ibu di sini tuh mengingatkan kalian. Kalau misal Ibu lupa, kalian yang ingetin Ibu. Nah, bentar ya. Kemarin itu kita membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Kita tuh ngebahas apa aja sih di bab itu? Kita tuh membahas tentang faktor penyebab hijrahnya Rasul, substansi dan strategi dakwah. Ada tahu yang gimana strategi dakwahnya Rasul? Ada 2. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pinter ya, bagus Fadlan masih ingat ya. Terus ada juga kebijakan pemerintah Rasulullah, ada faktor-faktor keberhasilan futur Mekah, wafatnya Rasulullah, hingga tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah. Nah, itu sekilas tentang materi yang kemarin kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Enggak, tapi ada yang tahu gak siapa aja itu Khulafaur Rasyidin? Lupa. Lupa, nggak apa-apa ya.
Khulafaur Rasyidi itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abu Thalib. Itu baru sekilas ya Ibu jelasin. Nah, untuk sekarang mending kita diskusikan ini pembelajarannya mau diskusikah atau ceramakah atau gimana, karena kita ini akan membahas tentang apa tadi? Khulafaur Rasyidin. Iya, tentang Khulafaur Rasyidin. Coba Fadlan, kalau dari Fadlan mau diskusi ceramah atau dibagi kelompok aja? Ceramah aja. Ceramah aja. Coba dari Fajar gimana? Sami ceramah aja. Oke, jadi kalau ibu sih mending diskusi aja ya, tapi nggak apa-apa karena kalian pengen ceramah. Jadi ibu jelasin dulu sedikit, nanti dibagi kelompok, terus nanti presentasi ya. Ya. Oke. Nah, kan ibu di sini akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin dulu ya. Sebelumnya coba Fadlan dibuka bukunya halaman 68. Dibuka ya. Nah, ya. Di situ ada gambar materi fakta, di situ juga ada gambar Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu ya Khulafaur Rasyidin itu apa dan perkembangannya itu seperti apa. Nah, khulafa itu kan diambil dari kata khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin itu dipilih oleh umat Islam melalui apa? Melalui musyawarah atau melalui diskusi. Nah, seorang khalifah itu nggak sembarangan dipilih atau saya mau jadi khalifah, enggak. Seorang khalifah itu wajib menjalankan kepemimpinan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, khalifah juga tidak menjalankan fungsi kenabian. Kalau nabi ya nabi, kalau khalifah ya khalifah. Nah, tugas mereka itu dalam hal keagamaan, dalam Islam itu adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Ya, jadi memang sangat beda jauh ya kalau dibandingkan dengan tugas Nabi atau Rasulullah. Nah, tugas seorang khalifah itu selain sebagai kepala negara, ia juga sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki wewenang dalam pemerintahan. Nah, sedangkan tugas Nabi Muhammad itu adalah sebagai kepala pemerintah dan kepala negara yang diembun oleh 4 sahabat terdekatnya secara beruntun. Kan tadi sudah disebutin ya kalau Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sekilas tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini itu ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti per kelompok itu mengambil satu nama dari Khulafaur Rasyidin. Coba KM atau yang mewakilinya Fadlan aja ya, dibagi ya jadi 4 kelompok. Nanti kalau udah dibagi jadi ke 4 kelompok, nama-namanya kasih ke Ibu ya. Ya. Udah Fadlan bikin kelompoknya atau masih proses? Ya, ditunggu ya. Soalnya ini waktunya udah memakan hampir setengahnya ya. Udah kita bagi kelompok, diskusi. Nanti per orang bisa presentasi atau saling share catatan bisa. Yang penting
keempat kelompok ini mengerti dari setiap salah satu khulafa Rasyidin itu ya. Sudah Bu. Sudah ya. Nah, kelompok 1 ambil yang Ali, yang kelompok 2 Umar, yang kelompok 3 Utsman, dan yang kelompok 4 berarti siapa sisanya? Kelompoknya Helga Bu. Iya. Nah, kelompok itu ambil yang terakhir. Udah ya. Nah, sekarang diskusi, cari biografi mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka apa pada zamannya. Nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompok untuk mewakili ke depan ya. Ibu tunggu ya. Ibu ke belakang dulu ya sebentar. Dikerjakan tugasnya. Gimana anak-anak, tugasnya udah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Baik. Ini mau diacak atau sesuai urutan kelompok? Acak aja. Diacak aja ya. Baik. Ibu mau minta yang presentasi tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok siapa? Fadlan Bu. Iya. Coba Fadlan dipresentasikan intinya aja ya. Intinya, Umar bin Khattab lahir pada sekitar 584 sampai 300. Salah. Ya nggak apa-apa. Coba diulangi lagi ya, bacanya hati-hati. Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 584 sampai 3 November 644 Hijriah. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Udah cukup ya? Sudah. Ya sudah. Sekarang kelompok berikutnya membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ya cukup. Yang membahas tentang Utsman, kelompok siapa? Kelompok Helga ya? Iya. Ya coba Helga aja ya. Ya cukup. Sekarang yang membahas tentang kelompok Utsman, yang mana? Oh iya, yang paling belakang. Suaranya harus keras ya biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Ya cukup. Terima kasih kepada kelompok Umar bin Khattab. Nah, anak-anak kan tadi sudah didiskusikan ya. Kalian sama ibu dikasih tugas buat memfotokopi catatan tiap kelompok tadi. Kan pasti ada yang merangkum. Yang tadi kelompok Fadlan misal ngerangkum tentang Ali. Nah, itu difotokopi buat sekelas. Jadi nggak usah nulis ya, difotokopi aja. Tapi harus disimpan dengan baik-baik ya anak-anak. Ya. Nah, nah, Ibu perjelas lagi ya sedikit mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Kan tadi ada 3 ya, ada 4. Aduh maaf, ada 4. Coba Fadlan bisa disebutkan lagi gak tadi yang 4 orang itu siapa aja? 4 orangnya Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pinter ya. Fadlan langsung inget ya ke-4 orang tuh. Coba yang lain ada yang berani gak sebutin
keempat orang itu? Ya, coba Ina. Ya. Ya, udah benar. Usman, Umar, Ali, dan Abu Bakar. Pintar. Ibu perjelas lagi ya. Tadi yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu adalah nama aslinya itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Nah, nama jahiliyahnya itu adalah Abdul Ka'bah. Sekarang itu kan tadi yang Abu Bakar, sekarang yang Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu nama aslinya ada yang tahu nggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nama Umar bin Khattab itu nama aslinya adalah Umar ibnu Khattab, putra dari Naufal al-Quraisy dari suku Bani Adi. Nah, ibu perjelas lagi. Ada juga di sini biografi Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan ini adalah 6 tahun lebih muda dari Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, Utsman bin Affan ini juga merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya yang melimpah, kekayaannya yang banyak. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan ibu. Tadi kan sudah ibu jelaskan terlebih dahulu, terus sama kalian didiskusikan dan dirangkum, terus tadi sama ibu diperjelas lagi. Sekarang kita ada mau kuis atau mau motivasi? Motivasi aja ya. Jadi begini ya anak-anakku sekalian, karena tadi kita telah membahas Khulafaur Rasyidin, kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa sih kita harus membahas atau mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Karena di dalamnya itu selain ada cuma 4 orang itu, mereka itu sebagai contoh atau pedoman bagi kita untuk menirukan akhlak-akhlak baiknya, bagaimana memperjuangkan Islamnya, bagaimana mereka mengembangkan atau membela Islamnya. Itu akhlak-akhlak yang harus kita miliki. Karena kita juga harus memiliki sifat yang memperjuangkan Islam. Tapi memperjuangkan itu nggak selalu kita harus perang, enggak. Dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita sekalian juga, itu juga sudah termasuk membela Islam. Nah, anak-anak, karena waktunya hampir udah habis, ibu ada tugas ya buat minggu depan. Coba semuanya dibuka catatannya ya, ini harus dicatat. Nah, untuk tugas nanti tadi kan baru biografinya ya, baru biografi Khulafaur Rasyidin. Buat minggu depan ibu ngasih tugas ke kalian itu untuk mencari satu cerita satu cerita, nanti ibu tunjuk seorang untuk menceritakannya di depan, tapi harus yang berhubungan dengan Khulafaur Rasyidin, karena pasti di dalamnya memiliki 1000 cerita, banyak cerita ya. Kalian cari aja, banyak di buku juga, referensinya bisa buku, bisa Google yang terpercaya, sumbernya harus terpercaya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti? Tidak. Sebelum ibu meninggalkan kelas? Tidak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ibu aja nih yang mau nanya. Ada tidak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, ibu aja nanya ya. Kalau yang bisa jawab nanti dapat hadiah ke kantor ibu ya. Pertanyaannya gampang kok. Cuma sebutin
sebutin 2 nama Khulafaur Rasyidin. Siapa coba yang bisa? Acung. Acung deh. Enggak. Siapa? Enggak apa-apa, salah juga. Ibu nggak bakalan. Ini Iya, boleh. Siapa 2 nama aja, nggak apa-apa. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Iya, pintar. Tepuk tangan. Oke. Jadi besok minggu depan tugasnya dikerjainnya, ibu tunjuk satu-satu. Kalau nggak ada yang ngerjain, nanti ibu kasih hukuman. Baik anak-anak, terima kasih ya telah mendengarkan dan mau belajar dengan ibu, karena ibu juga sedang belajar di kalian juga belajar dari ibu. Sebelum pulang, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, semuanya sehat-sehat ya. Salam juga Ibu Kehaga ya, Fadlan ya. Ya. Assalamualaikum.